Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu alumni dari SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Nah, siapa dia? Ini adalah Kak Jehan Nasution. Langsung aja yuk kita ke Kak Jehannya. Hai Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, Udah makan siang? Alhamdulillah sudah Kak. Kakak gimana? Belum. Nah, bisa nanti kami kirimin dari sini ya makanannya ya. Apa kabar adik-adik semua di SMA Mapan 8 Kisaran? Alhamdulillah, kalau kabar adik-adik di sini baik. Cuman ya dalam kondisi seperti ini nih jarang ke sekolah, Kak. Paling Oh, masih online ya? iya, masih online. Kak, nih langsung aja ya kan, Kak. Nah, kalau dilihat kan dari Facebooknya Kakak, kemudian Instagramnya Kakak, tuh banyak foto Kakak traveling ke luar negeri, kemudian ada usaha juga. Nah, kerja juga gitu. Nah, ini Kak, sebenarnya traveling itu profesi bukan sih Kak? Gitu. Kalau awalnya sih itu berawal dari hobi ya. Hobi jalan masih di daerah-daerah Medan ini waktu zaman-zaman masih kuliah sama teman-teman, terus awal-awal kerja kayak ke Prapat, Brastagi, Sibayak, kita hiking, kita camping, lihat sunrise gitu-gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kenapa aku tuh nekat gitu, saya nekat untuk gimana kalau keluar negeri aja. Kalau pertama kalinya naik pesawat dan pertama kalinya ke luar negeri, Solo itu. Jadi sendiri, jadi pengen coba, ternyata berhasil gitu kan. Jadi setelah itu jadi ketagihan, akhirnya sudah adalah 8 negara saya datangin, dan rencananya memang mau dibuat jadi kayak suatu bisnis sampingan gitu, job sampingan gitu. Tapi karena kendala di COVID-19 ini mungkin untuk sementara berhenti dulu. Tapi emang optimis depannya pariwisata lokal maupun internasional itu harus bangkit. Karena dari situ kan pendapatan terbesar negara dari wisatawan. Okay. Jadi rencana mau buat travel gitu lah ya Kak ya? Kayak tour leader gitu lah. Okay. Sebutannya kalau kami namanya tuh open trip sih. Oh, open trip gitu ya Kak ya? Oke. Nah Kak, nih kalau bisa dijelasin nih, Kakak lebih suka mana atau lebih asik mana? Jadi traveler atau jadi pekerja di suatu perusahaan gitu? Traveler pastinya. Karena alasannya, karena hobi, ya kan hobi kan. Yep. Pekerjaan di dunia ini kan yang paling enak adalah hobi, tapi lalu dibayar gitu. Sementara kalau misalnya hobi yang dibayar gitu kan, kita nikmati, kita enjoy. Sementara kalau misalnya kita perusahaan, mungkin ya kita kerja dapat uang, tapi kan namanya juga kita bekerja sama orang kan, ikutin aturan atau regulasinya dari yang punya perusahaan itu gitu. Kita digaji, juga pasti ada tekanan-tekanan. Jadi pasti kalau dibilang ya traveler, jalan-jalan lah. Nah,
Kalau traveler dengan owner di ini Kak, di rumah makan gimana? Lebih milih mana tuh? Mungkin kalau bisa dua-duanya, karena itu kan bisnis dan hobi juga. Saya juga hobi makan, juga hobi jalan-jalan. Jadi kalau bisa itu berdampingan gitu. Oh, tapi kan itu bertolak belakang gitu Kak. Traveler lain, kemudian owner rumah makan lain. Misalnya gini, kadang kan ada nih orang yang mau jalan, misalnya ke luar negeri, nggak berani sendiri, kadang kan mau tuh ngajak kita tuh, atau kita yang mau menyodorkan diri kita, oke kita ikut gitu. Itu gimana? Kan bertolak belakang Kak. Saya sih memang suka belajar atau mengalami atau hal-hal yang baru ya. Saya rasa sih bekerja di perusahaan farmasi, lalu punya rumah makan juga, punya rumah makan keluarga sih sebetulnya. Kita sama-sama ngelola, dan gitu juga traveling. Memang itu tiga hal yang berbeda. Cuman saya sih sampai selama ini gitu enjoy aja gitu, menikmati untuk mendalaminya gitu. Oke. Nah, Gak jadi ada hambatan. oke Kak. Berarti nih bisa dibilang nih kakak nih cewek tangguh banget lah ini ya. Nah, gimana nih Kak cara memanage waktunya? Manage Antara waktu iya, antara ketiga-tiganya gitu. iya, oke. Heeh. Itu sih ya pinter-pinter aja ya. Misalnya 24 jam sehari dari jam 9, saya bangun jam 5, bantu orang tua dulu di rumah makan dulu, apa yang bisa dibantu gitu kan. Lalu kalau sebelum kerja saya full time sih di rumah makan, bantuin mama gitu kan. Mulai dari perkakas piring kotor sampai bungkus nasi, semua itu saya lakukan. Setelah saya bekerja jam 13 pagi, saya bantu. Jam 9 saya go ke office, kantor. Jam 5 balik. Kalau misalnya saya lihat rumah makan masih buka gitu, masih repot, saya tolong gitu. Ya udah gitu. Nah, kalau untuk yang travelingnya pandai-pandai juga, karena kan saya kan sekarang kan lagi juga baru selesai kuliah ya, 2 tahun lalu saya selesai kuliah. Saya sambung D3 PS1, 2 tahun kuliah, saya juga sambil kuliah. Jadi pandai-pandai aja kan. Biasanya kalau anak kuliah kan libur Kuliah semesterannya gitu. kan satu bulan gitu kan. Iya. Ya saya manfaatin. Jadi kan Jumat Sabtu kan awalnya kan saya dibiayai perusahaan untuk kuliah tuh. Nah, saya ambil izin itu untuk traveling gitu. Jadi enggak ke kantor juga. Nah, nih Kak, kita mengenang masa zamannya Kakak dulu SMA gitu ya. Pasti kan ada nih hal-hal yang tergokil yang pernah Kakak lakuin tuh apa sih di SMA gitu? Gokil ya. Iya. Apa ya? Nggak ada sih kayak anak baik-baik. Enggak nih Tapi Kak, kalau tahu nih kan paling tergokilnya bolos misalnya atau ngejailin guru gitu. pernah sih, tapi diam-diam aja ya. Boleh sebutin gurunya? Izin waktu kelas 3 lah, kelas 3 kan kayak ngerasa ada kelas senior gitu kan. Yep. Jadi emang sih nggak enak badan gitu kan. Sekali doang. Iya, tapi kan itu jadi hal-hal kenangan gitu Kak pada saat kita SMA gitu. Karena kan dulu kan nggak ada handphone kayak kita sekarang kan. Masih Iya. HP-HP yang poni-poni. Jadi kalau apa-apa ke warnet. Waktu itu heboh, waktu zaman kami namanya Friendster. Yep, yes. Tahun berapa Kak di SMA Muhammadiyah 8? Masuk tahun 2006, lulusnya tahun 2009. Oh. Jadi sekitar 14 tahun yang lalu. Iya, Berasa udah. tuanya. Enggak, masih muda, masih awet muda kok Kak. Nah, Kak, ini dulu tuh kan pasti ada ya ekskul atau kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah gitu ya. Nah, dulunya Kakak ikut ekskul apa? Ekskul kayak les tambahan gitu sih.
les tambahan lagi itu di hari Minggu tuh. Saya ingatnya hari Minggu. Waktu kelas 1 hari Minggu kayak les matematika, bahasa Inggris, terus kimia gitu-gitu, fisika. Kalau dari yang diadain sekolah gitu kan? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Tapi pada saat itu udah ada ekskul gitu ya Kak di sekolah ya? Udah ada kayak marching band itu udah ada. Udah Terus ada kayak ya? siapa itu ya namanya Hisbulwoton ya? Kisbulwaton, HW, ada. Tapi nggak ikut sih, lebih Ah. ke les gitu karena waktu itu juga saya alhamdulillah terpilih jadi pemenang Olimpiade Fisika gitu. Jadi kayak ditempa sama Pak Sinambela ya. Iya. Pak Sinambela itu ditempa untuk belajar. Jadi kalau ada Sabtu Minggu atau Minggu itu kita disuruh masuk untuk belajar fisika, disiapin untuk itu gitu. Dari yang sudah Kakak misalnya ekskul kan Kakak ikutnya di hari Sabtu dan Minggu gitu kan Kak, ekskul fisika atau apa gitu. Nah, itu berpengaruh nggak sih Kak buat karirnya Kakak sekarang ini gitu? Alhamdulillah sangat berpengaruh sih. Pengaruh ya Kak? Sih. Khususnya itu kimia, karena kimia ke farmasi itulah farmasi itu basicnya itu di kimia. Nah, jadi gini Kak, ada nih kebanyakan mungkin adik-adik sekarang tuh malas buat ikut ekskul atau les di luar atau apa. Nah, ini apa sih, gimana sih caranya atau Kakak berikan pesan-pesan deh buat adik-adik biar supaya dia mau nih ikut ekskul atau pesan-pesannya deh buat adik-adik kita nih? Pesan-pesannya sih jangan malas belajar gitu kan, jangan malas belajar, tetap rajin gitu. Karena alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk sekolah gitu kan, karena masih banyak di belakang kita atau di bawah-bawah kita yang nggak bisa, bahkan untuk mencapai jenjang SMA atau SMP aja susah gitu kan. Jadi selagi muda ada kesempatan dan ada biaya kan, orang tua kita mampu ya, ikutilah gitu apa yang bisa menunjang skill-nya kita gitu. Kayak sekarang saya sih udah hampir 30 ini, saya masih kayak pengen les. Saya sekarang ini lagi les bahasa Thailand setiap malam. Jadi ikutilah, apalagi sekarang kan era digital ya, dan kita kan sekarang diberlakukan WFH. Jadi di Instagram itu banyak saya lihat kayak online learning gitu, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, Thailand atau apalah gitu kan. Ikutilah gitu, nggak hanya yang harus jalur ekskul kayak resmi dari sekolah, yang non formal pun yang bisa kita ikuti di Instagram atau banyak di share itu, ikuti aja gitu, menambah wawasan atau skillnya kita gitu. Mana tahu nanti kita bisa jadi duta di suatu embassy, kerja di luar negeri atau apa, konsultan kan banyak gitu kan. Jadi selagi muda memanfaatkan aja waktu yang ada, kita masih kuat. Yang penting produktif, jadi anak muda yang produktif. Oke, Kak, sapa-sapa nih dong buat kawan-kawan Kakak dulu waktu di SMA tuh, mana tahu lagi orang lihat kan, nanti waktu ditayangin. Geng-geng, anak-anak, khususnya buat anak-anak IPA 31 lah, IPA 1, yaitu teman bangku saya dari kelas 2 sampai kelas 3, namanya Purwati, anak Mandogi. Halo Purwati. Terus ada namanya Indah Prihartini, dia adalah juara umumnya kita dari kelas 1 sampai kelas 3, dia terus juara umum. Lalu ada namanya Ramadan Syah. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu silaturahmi lagi masa depan. Halo. Punya geng nih ya Kak ya? Gak mau kalah dengan anak sekarang gitu ya? Oh iya dong. Tetap ya Kak, eksis gitu ya kan, zaman-zamannya SMA gitu. Nah, iya, cuman handphone aja kita ya belum keren. Iya ya, masih handphone yang kameranya imut-imut gitu ya Kak. Nah, Kak, apa sih pesan gini, kalau misalnya ada nih adik-adik yang nanya sama Kakak, Kak, kenapa sih kami harus masuk ke SMA Muhammadiyah 8 gitu? Apa sih keunggulannya? Apa sih gitu? Keunggulan SMA Muhammadiyah 8. Iya.
Kenapa kita Aku harus sih bakal masuk? aku sih bakal bilang kayak gini, di SMA Muhammadiyah 8 lah yang aku lihat, setelah aku juga, kan ada teman juga di SMA-SMA lain ya waktu itu kan. Di SMA Muhammadiyah 8 yang aku lihat antara pelajaran, dunia, misalnya kayak, sains, matematika, fisika, kimia, biologi, dan pelajaran umum lah, pelajaran umum dengan pelajaran agama itu balance, 50-50 sama, gitu kan. Jadi, pelajaran agamanya kan 2 les misalnya, tapi ada tambahan lagi misalnya budi pekerti ya, lalu ada lagi, pelajaran waktu itu Al-Quran dan Al-Hadis, jadi kita satu-satu dites ke depan untuk belajar Al-Quran gitu. Jadi, menurut aku, di Muhammadiyah itu tidak hanya mengajar atau untuk membimbing kita sukses di dunia, tapi juga untuk mengajarkan dan membimbing kita untuk sukses juga di akhirat. Bagus dong berarti ya, Kak. Jadi selain ilmunya dapat, akhlaknya juga dapat gitu ya, Kak? Nah, gini Kak, gantian dong. Sekarang nih, kenapa nih kami harus datang ke warungnya Kakak gitu? Apa yang teristimewa gitu dari warungnya Kakak atau tempat makannya Kakak gitu? Kita itu di warung rumah makan soto Bacok Pak Haji itu kan, dia itu khasnya itu khas makanan Nusantara ya, makanan rumahan, makanan Nusantara. Khususnya itu makanan perpaduan Melayu Asahan dan Mandailing. Karena kan asalnya saya kan dari sana, asalnya mama saya dari sana juga gitu. Jadi bumbu-bumbunya itu, resep-resepnya itu memang khas Asahan gitu. Jadi kalau menu-menunya itu kayak kerang sambal, kan kerang itu kan identik dengan Asahan kan ya. Nah kan kerang Asahan, terus ada daun ubi tumbuk, sambal terasi, sambal belacan, terus ada gembung ikan panggang gitu, terus ada pari bakar, dan yang teristimewa sih yang paling terkenal gitu itu sotonya, soto khas Medan, soto udang, soto daging, soto paru gitu. Jadi menurut saya sih itu kuliner Nusantara ya, jadi khasnya, apalagi kan saya udah pergi ke kota-kota di Indonesia, bahkan ke luar negeri itu emang nggak ada yang seenak makanan Indonesia. Jadi harus kita lestarikan makanan khas Nusantara, lalu kita introduce untuk orang asing gitu. Karena kan pernah juga kan di list bahwa rendang itu adalah makanan terenak di dunia. Jadi kita saatnya yang muda-muda nggak usah ke barat-baratan makannya. Pilihan Nusantara aja lah, kuliner Nusantara. Oke, berarti Dan satu lagi nanti kalau misalnya boleh, kalau datang boleh diskon. diskon berapa persen nih Kak? Nih, Diskon lah biasanya orang tuh selalu cari diskonan ya Kak? Nah. Oke. Nah, itu dia tadi obrolan kita dengan Kakak Jehan. Nah, ada lagi Kak yang mau disampaikan sebelum kita tutup gitu? Oh, saya mau salam aja buat guru-guru Muhammadiyah ya, karena saya juga udah lama banget. Terakhir pulang saya bulan 8 sih, cuman ziarah gitu kan, cuman nggak sempat ketemu teman, nggak sempat ketemu guru-guru. Saya mau salam aja buat guru-guru Muhammadiyah yang masih mengajar. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya Jehan, alumni 2009. Sampai ini saya mengucapkan terima kasih banyak gitu kan buat Ibu sama Bapak yang udah mengajarkan saya, membimbing saya, sehingga setidaknya saya bisa sampai seperti sekarang inilah gitu, berkat jasa dan ibu-ibu sama bapak-bapak. Oke Kak, terima kasih. Nah, ini dia tadi Kak Jehan, alumni SMA Mapan yang mampu menggeluti 3 bidang profesi dalam satu waktu. Nah, semangat Kak, semangat juga buat kita semua ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Salam.